Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita bertemu lagi dengan saya, Joko Prastyo Adiwibowo, PPK Sinode GKJ di wilayah pelayanan GKJ Demak Ijo. Dan sekarang kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman Tuhan dari kitab Wahyu pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, dengan topik gulungan kitab. Kita akan menjadikan perenungan kita ini sebagai bagian yang menjadi pertimbangan kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari, dan biarlah kita menemukan kesegaran baru, kita menemukan semangat baru. 2 Agustus, hari Selasa, pada pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama kesaksian firman Tuhan ini, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita membaca lebih jauh, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surgawi, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar bahwa itu semua adalah pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, tidak hanya untuk mengucap syukur, tapi juga untuk menerapkan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan pada kami. Terlebih lagi ketika Tuhan berfirman melalui perenungan pada pagi hari ini. Engkau yang menginspirasi kami, Engkau yang menuntun kami, juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bila apapun yang kami alami dan kami putuskan dan kami lakukan, itu merupakan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, bagi kami dan bagi seluruh makhluk, seluruh umat manusia di dunia ini. Tuhan adalah Raja dan Gembala kami, Raja atas kehidupan dan pemberi hikmat atas perjalanan-perjalanan menuju kebaikan. Terima kasih Bapa, berkatilah para pendengar sekalian, berkatilah dan bukalah hati kami untuk mengerti dan semakin memahami apa maksud Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dari Wahyu pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1, dan tentu ada beberapa ayat yang lain, tetapi kita akan membaca hanya ayatnya yang pertama saja. Ayat yang ke-1 demikian. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Sesuai saya tadi lanjutkan dengan ayat yang kedua karena saya merasa ini penting untuk memahami ayat yang pertama. Saya membacakan sekali lagi Wahyu pasal 5 ayat 1 dan juga ayatnya yang kedua. Maka aku melihat di tengah kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Demikian saudara pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan dan berusaha melakukannya dengan setia, dengan setulus hati dan sesungguh-sungguhnya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, menurut tradisi diyakini bahwa penulis kitab Wahyu adalah Yohanes atau John the Elder. Ditulis tahun 96 di Pulau Patmos atau di Asia Kecil atau sekarang Turki, yang sepertinya pada waktu itu menjadi tempat pengasingan dari orang-orang Kristen dari Efesus di masa Romawi. Kota Efesus sendiri pada abad pertama merupakan kota besar yang ramai dengan dihuni oleh banyak komunitas Yahudi sejak abad ketiga. Bahkan ketika Paulus di sana sekitar tahun 54, itu Paulus sudah menemukan banyak komunitas Yahudi di sana dan menjadi Kristen. Paulus mengabarkan Injil dan mendirikan jemaat pada pertengahan abad pertama itu, dan kemudian ada komunitas Yahudi Kristen di sana, yang tentu saja dalam perkembangannya kemudian mendapatkan perlawanan baik dari Yahudi sendiri maupun dari orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan orang-orang lain, orang-orang di luar komunitas mereka. Dan tentu ini merupakan sebuah
bentuk penganiayaan besar. Ketika itu juga kita tahu sudah dimulai sejak di Yerusalem. Ketika zaman Agripa dan kemudian dilanjutkan oleh Raja Domitianus hingga pada tahun 96 mereka juga mencari dan mengejar-ngejar orang Kristen. Di Efesus pada saat itu sudah menjadi tempat di mana komunitas Kristen berkembang dan disertai para rasul yang tinggal di situ dan para murid juga yang tinggal di situ. Tetapi dengan adanya penindasan Romawi yang juga kondisi berat di masanya, maka Yohanes menceritakan tentang situasi akhir zaman sebagai bentuk dari penguatan dengan berbagai pesan simbolik bagi para pembacanya, agar mereka bertahan dan tetap berjuang dalam penganiayaan yang sedang terjadi. Saudara, kitab ini merupakan pengungkapan atau wahyu ilahi tentang akhir zaman, membutuhkan interpretasi dari konteks dan juga situasi zaman untuk memahami apa yang dimaksudkan. Dan biasanya hanya orang-orang yang ditujulah pembaca kitab inilah yang mampu memahami simbol-simbol yang dipakainya. Karena tentu simbol dipakai sesuai dengan konteks pembaca. Saudara, saya tidak akan mengajak ibu bapak untuk menafsirkan teks ini, melainkan mengajak ibu bapak dan saudara untuk berefleksi dari apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan secara sangat singkat dari ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 5 kitab Wahyu tadi. Konteksnya jelas bahwa ada jemaat Kristen awal yang saat itu mengalami penyesahan, mengalami penderitaan dan dikucilkan atau direndahkan atau bahkan dilecehkan. Sedikit-sedikit orang asinglah yang dijadikan kambing hitam, atau orang asinglah atau orang-orang yang dianggap minoritas seperti orang Kristen pada waktu itu dijadikan semacam kambing hitam atas berbagai macam kesalahan. Nah, kitab ini ingin memberikan penguatan kepada siapapun yang ada di lingkungan mereka, terutama ketika mereka mengalami penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sendiri bahwa dalam penderitaan yang tidak tertahankan semacam ini, maka memunculkan adanya harapan melalui sastra apokaliptik, di mana Tuhan sendiri yang suatu saat nanti akan datang, akan memimpin dan akan melepaskan setiap umat yang meyakini tentang kuasa Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, akan bisa mengakhiri penderitaan mereka. Saudara dan ibu bapak sekalian, setiap orang yang berjuang dan menghadapi penderitaan yang tidak tertahankan selalu menghadapi dua hal. Yang pertama, ketakutan. Dan yang kedua adalah keraguan. Takut dengan banyak hal yang akan menimpanya, kemudian khawatir dengan berbagai macam situasi, dan putus asa dengan berbagai macam kejadian yang membuatnya akan ditumpas dan dikalahkan oleh sesuatu yang akan menimpa atau menghancurkannya. Adakah kita menangkan perjuangan ini? Apakah kita bisa mengembalikan keadaan, atau kita putus asa menerima kekalahan yang akan menghampiri kita dan akan membinasakan kita? Bisakah kita bertahan dalam penderitaan ini dan melewatinya suatu saat nanti? Kalau dari penderitaan ini selamat, lalu bagaimana nasib berikutnya? Masih ada lagi penderitaan yang mungkin jauh lebih besar. Saya rasa begitulah yang kita alami kalau kita sedang menderita. Ada kekhawatiran yang bertubi-tubi yang menyerang kita. Sedangkan yang kedua tadi disebutkan tentang keraguan. Orang yang menderita, yang sudah berjuang sangat kuat, sangat keras untuk mengatasi penderitaannya, kemudian bisa saja juga ragu-ragu atas apa yang dikerjakannya. Selalu ada keraguan, benarkah yang diputuskan ini? Tepatkah sudah? Ataukah ada sesuatu yang lain? Bagaimana jika kita sendirian, tidak ada yang membantu? Atau bisa kita meyakini pentingnya perjuangan ini dan bagaimana kita bertahan dalam situasi ini? Ragu-ragu kalau kita sendirian melakukannya. Bagaimana jika berakhir dengan kekalahan atau kematian? Akankah kita mendapatkan sesuatu yang indah setelahnya?
Atau justru kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita setelahnya. Keraguan muncul. Yakin akan selalu disesah, menderita, kalah. Tapi kemana setelah penderitaan ini selesai, kita juga ragu-ragu. Apa yang kita lakukan dalam penderitaan ini, benar apa salah, kita juga ragu-ragu. Saudara, tetapi bukankah ini bukan hal yang aneh? Karena setiap manusia memiliki fase di mana dia pasti akan bertanya tentang bagaimana menghadapi penderitaan. Bisakah saya mengalami dan keluar dari penderitaan? Tetapi juga sekaligus dia ragu-ragu tentang banyak hal. Semua orang yang menderita dan sedang mengalami hal yang sama selalu mendapatkan dua perasaan ini, takut dan ragu. Tidakkah kita juga ingat tentang Yohanes Pembaptis ketika di penjara dan akan dihukum mati? Ia pun takut dan ragu, menanyakan, akankah masih menunggu sesuatu atau orang yang lain? Atau memang Mesias itu sudah datang? Saudara, keraguan dan ketakutan seringkali menghantui kita di saat menderita. Begitu juga dengan para murid pada waktu itu, yang mereka ada di Efesus, mereka dibuang di luar Efesus, mereka diasingkan, mereka juga takut dan mereka juga ragu-ragu. Benarkah jalan ini? Benarkah Tuhan beserta kita? Benarkah yang sudah kita kerjakan ini sesuatu yang baik, yang perlu kita teruskan? Akankah kita keluar dari penderitaan ini suatu ketika nanti? Dalam kondisi yang demikian ini, saudara-saudara, kitab Wahyu kemudian dinyatakan kepada jemaat untuk menunjukkan kepada jemaat bahwa sebetulnya mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu ragu-ragu. Gulungan kitab adalah sesuatu yang misteri tentang kehidupan. Gulungan kitab adalah sebuah simbol yang menunjukkan bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini tidak akan pernah hilang. Semuanya tercatat baik-baik, semuanya diketahui oleh Tuhan. Itu merupakan misteri dari Tuhan. Tetapi semua catatan-catatan yang ada itu kemudian akhirnya ditanyakan, siapa yang akan membukanya? Siapa yang boleh membacanya? Dalam Wahyu dikatakan, nanti kalau kita lanjutkan bacaan kita, yang boleh membukanya adalah anak domba yang disembelih. Itulah Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Dia mengatasi setiap pertanyaan-pertanyaan kita di depan tadi. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu ragu-ragu, karena ternyata yang berhak atas bacaan dari kehidupan ini adalah anak domba itu yang selama ini kita layani. Anak domba itu yang selama ini justru kita menderita atas namanya. Kita bersaksi demi dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, itu diberi bacaan, diberi harapan apokaliptik bahwa tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk melayani Yesus. Tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan dengan berbagai macam penderitaan yang mereka rasakan. Dan mereka tidak perlu takut untuk melanjutkan perjuangan mereka. Tidak perlu ragu-ragu. Karena semuanya ini akan tercatat. Dan yang membuka nanti adalah Kristus yang selama ini kita layani. Artinya apa, saudara? Bahwa anak domba itu disembelih bukan karena alasan lain kecuali ingin membela kita. Masuk dalam kehidupan setiap manusia yang percaya. Dan setiap manusia bahkan yang melawan dia. Dia ingin menawarkan, dia menunjukkan bagaimana kasih setia Allah itu dinyatakan kepada dunia. Oleh karena itu, anak domba itu merupakan jaminan bagi kita juga, bahwa ketika dia membaca, ketika kita dibaca olehnya, maka dia juga akan berpihak dan akan memberikan penyertaan, akan memberikan pertolongan, bahkan akan membela kita. Karena kematiannya juga untuk membela kita, maka dia pasti juga akan membela kita di setiap perkara. Dia tidak hanya menebus dalam arti sekali, tapi dia akan selalu menunjukkan bagaimana kasih setia Allah itu dihidupi
dan juga dinyatakan hingga pada akhir zaman. Oleh karena itu, bagi siapapun yang menderita, termasuk saudara-saudara, yang saat ini sedang merasakan penderitaan yang luar biasa, ketakutan-ketakutan yang luar biasa, baik karena ditekan, baik karena harapan, baik karena sakit penyakit, baik karena ketiadaan harapan akan kesembuhan, baik karena vonis-vonis yang mungkin mengatakan bahwa hidup saudara tidak akan lama lagi berjalan, bahwa tidak ada lagi dokter atau obat-obat yang akan mampu mengobati saudara-saudara, atau mungkin saudara-saudara akan mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman penderitaan yang juga nampaknya semakin berat hidup ini, baik karena ekonomi, karena perebutan jabatan, karena kuasa, jegal-menjegal, atau mungkin karena saudara sebagai orang yang kecil, lemah, minoritas. Ada banyak alasan penderitaan. Tapi gulungan kitab itu akan selalu mencatat apa yang saudara kerjakan. Dan yang membuka adalah anak domba yang kita layani. Marilah kita sekarang bangkit. Semenderita apapun saudara-saudara, setakut apapun, seragu-ragu apapun, kita bangkit lagi. Kita percaya bahwa anak domba itu sungguh-sungguh akan membaca kita, membaca gulungan kehidupan ini dengan empati dan keberpihakan kepada kita. Dia datang untuk menunjukkan kasih setia. Kasih setianya mengantar dia pada kemauan untuk berkorban, untuk menyerahkan dirinya, untuk disesah dan menderita bersama dengan kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa menderita sendirian. Jangan pernah merasa ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu untuk melanjutkan kehidupan seberapapun yang Tuhan masih berikan bagi kita. Selama saudara masih bisa mendengarkan acara ini, masih bisa bernafas, masih bisa bercakap-cakap, masih bisa merencanakan banyak hal, masih bisa memikirkan bahkan tentang ketakutan dan juga tentang keraguan-raguan itu, maka berarti saudara masih punya kesempatan untuk melayani si anak domba. Dia yang juga akan menyempurnakan bersama dengan penderitaan kita. Kasih setia Allah yang dinyatakan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah merelakan kita sendirian menderita. Allah tidak pernah merelakan kita untuk ragu-ragu. Dia ada bersama kita dan di dalam hati kita. Bangkitlah, dengarkanlah suara Tuhan dan berjalanlah kembali bersama anak domba yang akan membela kita, Allah yang akan membela kita sampai akhir zaman, sampai zaman berlanjut setelah berakhir di masanya nanti. Bahkan di masa-masa kekekalan, dikatakan bahwa jika saudara-saudara memohon pertolongan kepada Tuhan melalui keyakinan pada anak domba itu, maka sungguh saudara tidak akan dikecewakan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang penuh setia, penuh kasih, dan selalu berpihak pada saudara. Bangkitlah, berjalanlah, lanjutkanlah harapanmu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama sekarang memasuki saat teduh kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena gulungan kehidupan kami Engkau kuasai, Engkau baca, dan Engkau sendiri yang berhak membukanya. Dan kami percaya ketika Engkau membuka gulungan-gulungan kami, kehidupan cerita hidup kami, Engkau berkenan menolong kami, Engkau berpihak kepada kami dan menyempurnakannya. Kekurangan Engkau akan sempurnakan, dan Engkau akan membela kami di hadapan pengadilan, di hadapan dunia ini, bahkan di hadapan orang-orang yang mengejar kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau melampaui penderitaan kami itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dan kami hanya ingin fokus melanjutkan gulungan perjalanan hidup kami bersama dengan kasih setia Tuhan. Kami tidak mau terjebak pada keraguan, dan kami tidak mau terjebak pada ketakutan, karena Engkau telah memeteraikan kami bagi kehidupan bersama dengan Kristus yang adalah keselamatan juga bagi kami. Terima kasih Bapa,
Ajarlah kami juga untuk menjadi penyelamat-penyelamat, menjadi pejuang-pejuang kebenaran di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Karena selemah apapun kami, biarlah kami tetap menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga kami, menjadi semangat bagi anak-anak kami, semangat bagi keluarga besar kami, semangat bagi orang-orang yang dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Kita akan mengakhiri renungan kita bersama-sama dan kita menyadari bahwa kondisi apapun yang kita alami, kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, si pembela kita, anak domba yang telah disembelih untuk kita dan telah menderita bagi kita, dan Dia rela menderita bersama-sama dengan kita, menemani kita dalam penderitaan ini. Oleh karena itu, Dia adalah semangat dan kita akan berjalan memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah bersama-sama berefleksi, dan saat ini kita akan mengakhiri dan melanjutkan perjalanan kita sepanjang hari. Saya mohon maaf, Joko Prastyo, atas segala kesalahan yang sudah mungkin ada terselip dalam percakapan-percakapan ini, dan kiranya kita bisa bertemu lagi nanti malam untuk doa malam kita, dan juga dalam waktu-waktu mendatang. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.